Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabadu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebagaimana jadwalnya kita taklim rutin. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji bagaimana komitmen sebagai orang Islam dan sewajarnya, standar minimal sebagai seorang muslim itu seperti apa. Jadi kalau pabrik itu membuat apa? HP dengan membuat motor aja ya Pak. Motor Karisma dengan spesifikasi sekian ribu kilo dia akan aus, apa saja bahan bakarnya, onderdilnya. Artinya itu bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Peruntukannya maknanya motor itu digunakan untuk berjalan. Nah sekarang sama juga dalam pandangan Allah, manusia itu dicipta untuk apa? Jangan sampai sebagai manusia itu tidak tahu, tidak kenal, tidak paham hakikat hidup dia untuk apa. Dia ada di muka bumi ini, dihadirkan oleh Allah ini, ya juga manusia itu apa? Ya, apa hidup ini hanya sekedar hidup? Ya, tanpa nilai, hampa, pagi sore itu nggak bermakna. Kita ini statusnya dalam pandangan Allah nih, status apa? Hamba Allah yang berjuang, hamba Allah yang kemudian kufur nikmat, ya, kufur, naudzubillah kalau sampai syirik. Kita perlu perjelas status kita sebagai seorang muslim dalam pandangan Allah itu muslim yang bagaimana? Kalau pemuda yang bagaimana? Sudah sesuai usia perkembangannya apa belum? Umur sekian itu kewajibannya apa? Tanggung jawabnya apa? Kapan dia punya waktu untuk agama? Berkiprah, berkontribusi. Sehingga hidup ini kapan saja dipanggil oleh Allah siap. Ya Ashraf, besok Ashraf harus menghadap Allah. Siap. Bekalnya apa? Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Khotbahnya Widodo itu. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu harus dengan ilmu, ya. Maka orang yang tidak doyan dengan majelis ilmu, tidak suka dengan taklim, itu mayit, ya, zombie, orang aslinya mati sudah. Mati sebelum mati, yang mati apanya? Artinya jiwanya. Ya sama, antum tidak mau makan, itu bagaimana antum? Lama-lama lemes, ya kan? Sayur tak cocok, nggak makan, nasi nggak pula, ya lemes lah, kurus, sakit. Nah, pertanyaannya jiwa ini makanannya ilmu gitu loh, iman disemai. Lah kapan gitu? Kapan kita kemudian secara khusus memikirkan makanan jiwa itu? Kalau tidak, ya kelaparan berarti. Lama-lama jiwanya mati. Itulah orang yang hidup hanya sekedar hidup. Kera di hutan, babi di hutan pun hidup. Itu Buya Hamka bilang nasihati kita semua. Wah, hidup ini harus punya tujuan. Setiap hari harus ada pencapaian yang jelas. Ya. Status waktu itu fisabilillah. Atau mungkin kalau hukum 5 virus ini gimana? Status waktu kita ini bernilai wajib amalannya, apa bernilai sunnah, apa bernilai mubah, apa bernilai makruh, naudzubillah apa kalau terjadi bernilai haram.
Makanya orang pasti merugi, ya kan? Wala asri waktunya itu statusnya apa? Baik. Salam dan salam terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, warga sahabat tabi'in, kita semua umatnya yang istiqomah. Kul amantu billah sumas takim, itu sahabat Nabi meminta nasihat yang kiranya nasihat itu cukup sekali, itu enggak lagi minta-minta nasihat. Khutbah Habib dulu juga kemarin. Ya, kul amantu billah sumas takim. Katakanlah kamu beriman kepada Allah dan istiqomah, dawam terus, continue. Nih, untuk kemudian taat kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, kita perlu muhasabah diri, menakar ya semangat. Ada pertanyaan dari Imam Syafi'i rahimahullah yang sangat penting ya untuk kita renungkan. Pertanyaan dari Imam Syafi'i, perlu jawab. Pertanyaannya adalah, seperti apa kecintaan antum terhadap ilmu? Terus ya, Imam Syafi'i bertanya. Imam Syafi'i pernah ditanya ya, bukan Imam Syafi'i yang lain. Imam Syafi'i pernah ditanya, pertanyaannya itu tadi. Gimana Najib? Seperti apa kecintaan Anda terhadap ilmu? Baik, ilmu, taklim, sama duit, milih mana? Sama emas? Yang benar. Ya, ada apa itu ya, pepatah ya, apalah namanya, lupa hewannya apa, di sampingnya ada uang, di sampingnya ada apa yang nggak bermanfaat, milih mana itu? Gambarnya seperti itu, antara materi dan atau mungkin emas dengan makanan gitu kan. Emas dengan makanan, mungkin hewan ayam misalnya, dia makanan ayam, apa suruh milih apa emas misalnya, ya. Kalau ini kemudian ditanyakan kepada kita berpikir menjawabnya bagaimana, dan itu ditanyakan kepada Imam Syafi'i, maka beliau menjawab, ketika aku mendengarkan suatu ilmu yang belum pernah ku dengar sebelumnya, rasa-rasanya aku ingin seluruh anggota tubuhku jadi kuping, jadi pendengaran. Imam Syafi'i ketika ditanya begitu, sekiranya ya ketika aku mendengarkan suatu ilmu yang belum pernah ku dengar sebelumnya, rasa-rasanya ku ingin seluruh anggota tubuhku menjadi atau memiliki pendengaran, sehingga bisa banyak yang didengar, ya, seolah-olah nggak hanya kuping, seluruh anggota tubuhnya jadi pendengaran. Kenapa begitu? Nikmat. Ini apa? Imam Syafi'i merasakan kenikmatan di dalam mendengarkan ilmu. Wah ini. Jadi namanya mendengarkan taklim itu bagi Imam Syafi'i sebuah kenikmatan, kebahagiaan yang dicari. Berarti kalau sering ada taklim, baguslah, kenikmatan terus peroleh. Sekurang-kurangnya waktu tercatat fisabilillah menuntut ilmu, gitu. Entah di sini sambil ribut, entah sambil main HP, entah sambil ngelamun-ngelamun, pikiran melayang-layang, tapi itu lahiriahnya dilihat, terlihat sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan dicatat menuntut ilmu, kan begitu. Itu tadi awal, kita perlu kemudian mengecek status waktu yang kita gunakan itu apa gitu. Ya. Status ya penting. Kemudian kaitannya dengan obsesi atau apa yang ingin diraih,
Ya. Kemudian beliau ditanya lagi, ya. Imam Syafi'i ditanya lagi, seperti apa obsesi antum terhadap ilmu? Obsesi itu apa ya? Guru bahasa Indonesia? Yang dipikir-pikirkan terus, atau pencapaian target, gregetnya gitu, himmahnya, semangatnya itu terhadap ilmu. Apa jawabnya Abdullah? Mondok di Jawa, apa obsesinya? Kesana itu ngapa? Jadi pertanyaannya, seperti apa obsesi antum terhadap ilmu? Doyan apa rakus? Apa cuman ya sekedarnya? Beliau menjawab, saya ingin merasakan dan mengumpulkan semua ilmu, ya Allah, serta merasakan beragam kenikmatan. Benar tak? Belajar ini nikmat. Kalau Imam Syafi'i begitu. Karena nikmat itu logis, kemudian ingin terus belajar sampai berbagai disiplin ilmu dikumpulkan. Kalau ada ilmu baru, cenderungnya semangat. Sebab di situ terdapat kenikmatan yang diperoleh oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, karena nikmat ya pengen terus menerus dikumpulkan. Ya. Seperti tamsilnya, perumpamaannya orang yang mengejar mengumpulkan berbagai kenikmatan dunia, gitu loh. Apa kenikmatan dunia ini, Bang? Dirinci, Bang. Versi Abang, ini lagi haus nih, Bang. Nih. Macam orang nih lagi jalan belum ketemu sumber mata air, lagi haus. Sering tuh kawan bilang, orang kalau belum lagi minum ya sudah, sabar dulu, masih haus. Tapi nanti kalau pada waktunya sukses, itu ibaratnya udah ketemu mata air, udah bisa minum. Macam mana, Bang? Apa kenikmatan yang tergambar itu? Biasanya umum ya. Apa cita-cita? Masuk surga, membahagiakan orang tua gitu ya. Di dalam rinciannya nanti ya bisa. Orang tua itu apa? Mungkin weekend tiap pekan, dihajikan, diumrohkan, apalagi makanan kesukaan. Itu kalau untuk orang tua. Kalau untuk antum sendiri, menikah pastinya, punya anak banyak pula, soleh-solehah semua, iya kan? Rumah bagus, mobilnya mewah, begitu kan? Normal itu. Sawahnya Abi Rusdi sejauh mata memandang. Wai kanan Lampung Barat, gunung-gunung, dibeli juga gunung, bukit. Kopinya berapa puluh hektar. Cak culai akhirnya. Orang Lampung tapi Abi Rusdi ini jarang ngomong Lampung. Kita jadi nggak diajarin. Nah, seperti itu gambaran kenikmatan dunia, dan kemudian orang bersemangat untuk mewujudkan, untuk meraih ya gemerlapnya duniawi itu. Maka seperti itulah perasaan Imam Syafi'i ketika belajar. Wah. Dan itu kenikmatan yang hakiki ya. Karena Allah yang kasih. Ya, serap. Seneng dapat ilmu itu, seneng. Paham, dapat hidayah itu seneng. Daripada beli motor, nabung, mau beli HP, itu kenikmatan dunia. Ya, bandingannya beda. Jadi kalau Imam Syafi'i urusan ilmu menjadi kebahagiaan, di situ sudah cukup. Nah, kalau urusan harta ini, Bang, belum tentu diperoleh kan? Belum tentu dapat rumah bagus, belum tentu bisa beli mobil bagus, belum tentu dapat kerjaan bagus lah dari kerjaannya, tangganya untuk bisa memiliki gemerlap dunia itu. Belum tentu semua. Kalau dia kemudian bahagia, apa pepatahnya? Bayu, di atas langit masih ada langit. Jangan dikira yang naik motor second itu kemudian selesai di situ. Ada orang pakai motor baru pingin, kan begitu.
Yang naik motor apa ini? Vega pengen motor berapa motor Ustaz Mukmin baru itu? Nmax apa? 30 juta. Ya. Apalagi? Terus yang HP-nya Jambi pengen HP baru. Terus berarti itu. Terus ya. Belum tentu terakhir, kalaupun terakhir ada yang lebih tinggi lagi. Berarti apa? Tersiksa lah itu. Gimana biar? Keinginan adalah sumber penderitaan. Maka jangan salah ingin. Kalau inginnya masuk surga, silahkan perjuangkan. Kalau inginnya duniawi, angen-angennya udah. Itu gimana itu? Muda kaya raya ya. Hidup poya-poya gitu. Tua masuk surga. Surganya siapa? Enggak mungkin, ya. Apa amalannya gitu? Sunatullahnya enggak mungkin begitu. Maka kalau taklim mah harus teriak-teriakin. Itu salah urus pikiran itu. Pikirannya itu enggak sesuai peruntukannya loh, ya. Ini nanti punya anak nih, udah punya anak saya akan saya jadikan begini dari sisi profesi. Ini anak saya ini akan saya suruh ngurusin saya. Misalnya anaknya berapa? 3 satunya ini jadi ini. Allah lebih-lebih dari itu. Allah ciptakan kita lebih-lebih dari itu. Ini harus ibadah. Baru saya ridho, kan begitu? Ridho Allah, ya kan? Bagaimana mencari apa? Keridhaan Allah hidup ini. Jadi pikirlah, keridhaan itu kemudian ada pada pengamalan syariat. Ada iradah kauniyah, ada iradah syariah. Iradah syariah itulah syariat ini. Kalau kemudian Allah perintahkan menuntut ilmu, berarti di situ terletak keridhaan Allah. Profesi yang paling bagus, profesi yang paling mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a Allah adalah sebagai guru. Gak ada orang yang lebih baik omongannya selain orang yang berdakwah. Berdakwah formal, berdakwah non formal. Ya, berdakwah di lembaga. Ya itulah terjemahannya sekarang guru misalnya. Gak ada yang lebih baik dari itu dan itu tujuan dia hidup nih. Dia sudah memilih melanjutkan tugas Nabi. Programnya itu program Nabi. Menegakkan apa? La ilaha illallah. Susah itu. Karena dengan la ilaha illallah itu orang menjadi kufur, yang awalnya kufur menjadi mukmin dan dengan itu pula orang akhirnya harus beresiko nyawa. Ketika misalnya kita dengar mu'alaf yang dulunya beragama selain Islam masuk Islam, bisa dimusuhi, bisa dibunuh, sampai pada seperti itu ujiannya. Urusan menegakkan la ilaha illallah kita berantas kemusyrikan. Macam mana kalau Abang Ustadz Delpen khutbah di Masjid Pemda, larangan membuat patung, disampaikan hadis Nabi, berhenti itu diturunin nanti. Dan itulah yang terjadi di Timur Tengah, ulama-ulama banyak yang dipenjarakan oleh penguasa. Mengerikan. Selalu ya dakwah tauhid ini berat. Dakwah tauhid itu ya la ilaha illallah tadi. Ya. Kita itu hidup dengan la ilaha illallah, kita hidup juga memperjuangkan la ilaha illallah dan mati pula kita itu harapannya apa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah sehingga kita layak dakhalal jannah. Man mata, barang siapa yang mati akhir kalami la ilaha illallah, akhir ucapan itu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan-ucapan itu, ketika sudah biasa dizikirkan, tapi lebih daripada itu apa? Konsekuensi ya, tuntutan daripada la ilaha illallah itu sangat berat. Hadirin rahimakumullah, sudahkah kita bisa seperti itu? Kalau sudah umpamanya saya misalnya mau kuliah apa lagi? Udah nggak ada lagi kuliah yang formal. Itu pernah saya masih pengen kuliah perawatan, kuliah psikologi. Itu kakek saya bilang udah gantian anaknya kan. Kalau diturutin juga nggak ada udahnya. Jadi kalau dicek rasa ingin terus
apa dalam filsafat itu? IPA Mbak Ayu apa? Curiosity ya gimana? Curio. Nah, itu intinya itu himmah itu, enggak puas-puas dalam belajar, rasa ingin tahu. Itu ciri penuntut ilmu itu, ya pikirannya ilmu terus. Din. Pikirannya kebahagiaannya, ya. Nah, ilmu itu ada di mana? Baca buku. Ini jangan buku di perpus gak dibaca. Kemudian ilmu ada di mana? Di guru. Guru pas kapan? Ya masih di kelas. Guru pas kapan? Pas taklim. Ya. Jadi ya memang itu yang dicari. Ya lebih nggak ada. Jadi kalau tadi ada pembawa acara gimana? Pelengkapnya apa? Susunan acara 1, 2, 3. Acara inti. Acara intimu apa hidup? Pondok ini. Hidup di pondok ini. Menuntut ilmu. Kalau ibadah kan bisa di rumah. Ya, tentu di pondok juga ibadah. Tapi yang intinya menuntut ilmu. Tuh. Mungkin nggak kalau guru-guru itu apa ini framework paradigmanya, saya itu hakikatnya mengajar itu apa lahiriahnya begitu, ya, status dalam aturan organisasi sekolah. Tapi hakikatnya saya mencari ilmu. Karena saya ketemu Jewel, saya dapat hikmah, Mbak Ida. Saya ketemu Kamil, dapat hikmah. Mau ngajarin Hisan, baru seminggu mau diajarin apa? Hisan dengerin Quran dia damai, gitu. Ya, dicukur malah yang gede yang rewel, namanya yang udah punya pikiran mau gini terus, yang Hisan diam. Tuh, hakikatnya apa? Kita ini bisa dikondisikan niat kita belajar. Tapi dia menghadapi santri rewel, belajar gak itu? Menghadapi santri rajin, bisa belajar. Ayah, kecil dulu gak begini loh. Pantas aku gak pinter-pinter amat. Dia ini rajin, Nail misalnya. Oh, gak ada masalah hidup. Dari teman, damai, gak dimusuhin orang. Ya, lihat itu. Pertemanan itu. Sosiometri mereka itu. Pada berantem. Anak yang usil ya akan dibalas juga gitu. Jasa'uhu min jinsil amal. Kita bisa dapat ilmu dari situ. Termasuk kalau pengen paham kenapa saya menerima ABK itu, pengen lagi dalam rangka itu menambah ilmu. Kalau yang biasa-biasa istilahnya apa ya? Kalau orang mau melamar itu suka ditanya, ada kriterianya lamarannya, suka tantangan atau tidak, atau dia orangnya status quo gitu ya itu. Pagi siang sore gitu ya, nggak ada dinamika untuk berkembang. Malah yang ada kalau ada hal-hal baru, apa itu kata Umi apa? Nggak mau berubah, kayak mau belajar gitu. Nah, berhentilah jadi guru. Apa yang nggak berubah, perkembangan, bahkan dalam ilmu kurikulum itu selalu ketinggalan kurikulumnya itu dengan perubahan itu yang begitu cepat, ya selalu ketinggalan loh. Itu yang kuliah yang dipelajari kurikulum apa, pas praktek kurikulum apa, kurikulumnya diajarin 3 tahun yang lalu mata kuliah itu, pas giliran PPL, loh udah ganti kurikulum. Atau sekurang-kurangnya zamannya sudah, teknologinya sudah berubah. Kalau nama kurikulumnya belum berubah misalnya. Tidak mungkin ya. Berubah atau punah. Berubah atau punah. Artinya kita tergilas. Yang nggak boleh berubah apa? Akidah. Ya, keimanan. Justru harus semakin dikuatkan, dikokohkan. Umpama hidup ini sudah langsung vertikal apa horizontal kepada Allah itu? Vertikal. Pokoknya Allah udah saya manut gitu ya. Mau yang penting hidup saya manfaat ini, asasnya manfaat. Apa nama lembaganya nggak penting, gajinya nggak pernah dipikirkan. Pokoknya urusannya
ya saya ini pegawaimu ya Allah, kan begitu. Itu akan kemudian membangunkan keikhlasan, ya, menguatkan komitmen dakwah. Gak penting nama lembaganya, gak penting pimpinannya siapa, gak penting. Dia terikat dengan Allah. Santri gak penting gurunya diganti, Allah ilmu, udah gitu. Bagaimana apa yang dilakukan itu diridhoi Allah. Belajar. Baik, guru juga gitu, berpikirkan apa yang diperintahkan Allah untuk mengajar, menjadi guru, perintahkan Rasul, balighu ani walau ayah, berdakwah. Itu yang dipikir-pikirkan terus. Ya. Kemudian tentu melahirkan sikap yang tepat, memilih jalan dakwah, berjuang. Ya tentu tidak mungkin pegawai Allah itu akan ditelantarkan oleh Allah. Kalau mau dibuktikan, buktikan saja. Cuman kan memang butuh keimanan, butuh apa? Tauhid yang mantap, kuat apa tidak, ya. Dalam segala hal Allah yang menjadi tujuan. Hadirin Allah, Imam Syafi'i lagi ditanya lagi, seperti apakah semangat antum dalam mencari ilmu? Tulis, seperti apakah semangat antum dalam mencari ilmu? Imam Syafi'i menjawab, seperti usaha seorang ibu. Nah, ibu ini nggak bapak nih begitu. Yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Seperti itu. Ini perempuan santriwati nggak ada. Satu momen santriwati semua. Bingung kalau mau pergi nggak bisa. Yang imamin nggak ada. Sama istrinya saja. Kemarin saya ke sana. Oh, cuman satu pin aja sama Mbak Nikmah itu. Dua itu. Yang lainnya anak-anak SMP. Pondok non formal juga. 18. Gedenya sama kayak Ica itulah, kurang lebih. Bangunannya. Kuat. Kuat mikul begitu. Kuat. Seluruh pengalaman di Ica terduplikasi di sana, terjadi di sana. Yang kabur, yang nyuri, yang apa? Berantem, adu mulut. Perempuan sama juga. Ya. Ning. Udah saya ambil yang laki ya, saya terima yang perempuan. Ah, ini beda lagi perempuan lebih dedo. Sekarang kenapa di sini seperti ibu? Kenapa nggak seperti bapak kehilangan anak satu-satunya? Bapak itu sepertiga saja itu, ya. Baktinya anak kepada orang tua, bapaknya berapa? Sekali, ibunya 3 kali. Dengan begitu kemudian kita bisa, meskipun anaknya banyak ya, anaknya banyak dipikirkan terus. Seperti adil gitu, semua anaknya diurus, diperhatikan. Ini kalau banyak, ini anak satu pula, cuman satu, hilang pula. Gimana cara nyarinya itu? Antum belum lihat anak ABK digotong-gotong, lumpuh, minta diruqyah. Ya memang dari sana lumpuh, Bu. Ini nggak bisa bangun Pak Ustaz. Bagaimana? Bapaknya nggak ikut, ibunya yang gotong-gotong. Aduh. Begitulah kasih sayang orang tua, khususnya ibu, kepada anaknya. Bapaknya kan mikirnya bisa error. Buat lagi, anak mengharap yang normal, error lagi anaknya. Apa yang di Jawa itu, ya kurang begitu. Ya nanti berpikir ganti istri, siapa tahu pabriknya baru normal. Begitu pikirannya, sebab jarang ngurusin anaknya. Yang ngurusin ibunya. Termasuk sekolah ini, ibunya aja yang ceknya, pelajarannya, hafalannya. Bapaknya selesai. Dari situ kemudian kita tahu ya, sudah tepat ya 3:1. Kemudian di sini sebagai perumpamaan dari Imam Syafi'i,
seperti ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Rasa dia, semangat dia Imam Syafi'i dalam mencari ilmu. Begitulah orang-orang yang memiliki obsesi tinggi, ya, terus menempuh proses. Oh tadi saya mau cerita saya belajar terus, Bang. Nggak mungkin formal, tapi non formal terus. Nggak mungkin hadir ke mana, ke Jawa, ke mana. Ya sudah, qanaah, tidak harus kumpul-kumpul teman terus. Sekarang sudah ada media, sudah bisa akses kitab-kitab, sudah bisa beli buku online. Nggak harus, tapi terus update ilmu, iya. Karena itu seperti makan tadi. Ya, jadi ilmunya bukan ilmu setelah wisuda S3 saja selesai. Enggak, terus belajar. Ini santri ini kan isinya bisa beda-beda, sama-sama kelasnya ya, kelas 7 sama nih. Isi kepalanya ilmu A, B, C, pelajaran A, pelajaran B beda. Padahal sama-sama mendapat perlakuan sama guru yang sama. Sama-sama jadi murid Abi Jebri sama. Belum tentu doanya semakbul Ustaz Jepri, ya kan? Ilmunya manjur. Ada lotris apa ini? Hadirin rahimakumullah ya. Orang yang punya obsesi tinggi itu menempuh proses ke derajat yang lebih tinggi. Tuh. Apa yang dicari sih kalau bukan ya mulia di hadapan Allah? Enggak ngaruh loh, ya. Enggak ngaruh. Pengawas, penjamin mutu, apalagi atasan itu alat instrumen yang membuat kita menjadi orang baik, disiplin, tanggung jawab. Tapi tanpa itu Allah mengawasi. Harusnya begitu selesai. Maka dimanapun kita memijakkan kaki ini, orang akan butuh dengan kita. Maslahatnya dirasa. Kalau kita nggak ada betul-betul oleng istilahnya, rutinitas di lingkungan itu, atau di tempat itu, atau di lembaga itu. Begitu, ya. Kan berbeda, ya. Dengan yang sudah ditempa 5 tahun, memang kita arahkan untuk pengembangan, kemudian pamit baik-baik, kita arahkan untuk membuka dan dilaksanakan. Itu beda, misalnya satu begitu, beda. Jadi kita sebagai, ya mungkin Anda yang belum tahu, kalau satu Mumin itu kenal saya karena kuliah tauhid di UIN gitu. Jadi bahasanya itu ya entah apa namanya, ya murid gitu loh. Murid itu Bang Dedo. Bang Dedo memang tidak pernah kuliah di tarbiyah gitu. Tapi kalau dulu periode awal di sini kan sering taklim-taklim di sini. Entah bagaimana sikapnya yang marbot, yang mahasiswa itu ketika kemudian jadi atasannya. Berarti kan dua haknya, dia pernah jadi guru saya, pernah jadi saat ini jadi atasan saya. Pernah saya screenshot, Ustaz Nur Khalis itu pernah ngajari saya bahasa Arab. Waktu saya juga kaprodi, kan aneh. Saya bukan jurusan bahasa Arab, jadi kaprodi bahasa Arab, Ustaz Nur Khalis ketua setit. Kemudian saya belajar. Pas Senin sampai Jumat saya ikut kelas bahasa Arab, Sabtu Ahad saya jadi kaprodi ngajar. Ustaz Nur Khalis guru, Ustaz Hafi ya guru juga. Ustaz Hamdal yang dari LC banyak dari Timur Tengah. Ustaz Darwis. Tapi pas urusan hari Sabtu Minggu kita teman kerja urusan kantor gitu. Itu pernah dan biasa gitu. Dan sampai sekarang beliau kalau nyuruh saya masih ingat, bukan ingat temannya tapi ingat sebagai guru. Tolong ini diruqyah, saya repot. Iya Ustaz, enggak ada berhentinya itu. Enggak ada. Ilmunya sudah masuk gitu loh. Sudah mendarah daging. Orangnya kemudian meminta kita untuk membantunya, gitu.
Ya sudah sewajar-wajarnya itu. Ya. Ini ditelepon lagi, ayo kita kumpul lagi di Darul Fatah lagi, di state lagi, seperti dulu, kembangkan. Masih diminta pindah ke sana lagi. Ya saya pikirkan juga gimana mana yang baik. Apa di sini sekian tahun, di sini sekian tahun lagi. Untuk silaturahmi, yang sana yang sini. Kita ada gunanya katanya ijazah S3-nya. Ya sudah, mana cuma di jurusan mana cuma itu biar akreditasinya tinggi. Nah, belum ada yang S3 PAI. Lah untuk apa ijazah ini kalau enggak untuk maslahat? Bukan kayak gitu terus minta dijual itu. Oh, enggak. Kasih itu ijazah itu untuk kebaikan gitu. Masalah dakwah. Tersebab beliau dulu adalah guru, ya. Tidak ada mantan sampai kapanpun, ya. Itu juga yang kemudian ini mungkin agak keras, saya kok kayak gitu atasan ya, karena kebanyakannya pernah ketemu di kampus, rasa itu keanggap gitu, keanggap guru juga gitu, double, jadi galaknya double. Kemudian orang-orang yang memiliki obsesi tinggi itu terus menempuh proses ke derajat yang lebih tinggi. Ia menikmati setiap pos-pos kesuksesan dengan senang hati. Yang sudah dicapai ini senang, tapi dia nggak berpuas diri, gitu loh bang. Itu sering-sering. Din, Ahnaf, yang sudah bisa Din, juga ajarkan. Yang belum bisa belajar. Terus, anak-anak Ica ini, Pan, Rehan, sekolah disuruh jadi apa? Sedini mungkin jadi guru. Berani kamu ngajar Jabal? Kamil. Kacau pula kalau doa-doa masih hafal Kamil kan? Ada videonya itu. Masih hafalan Kamil. Karena Rehannya dulu waktu sekolah TK, sekolah ini MI-nya udah pernah hafal atau belum pernah hafal? Kalau udah pernah hafal berarti lupa. Sekarang udah SMP masih hafalan Kamil. Pas diuji, Kamil yang ngasih tahu. Begitu itu bisa terjadi. Dan sebetulnya kalau orang beradab terhadap ilmu, maka dia beradab kepada guru. Orang muda kalau berilmu tua, walaupun dia apa? Muda. Tersebab apa? Ilmu. Apalagi kita menjadikan dia sebagai guru yang kita ambil ilmu darinya. Tua itu. Ya. Maknanya apa? Dia berhak diberikan takzim, ya, pengagungan, penghormatan, tersebab dia memiliki ilmu, tersebab dia sebagai guru. Jadi pas tidak mengajar, buang sekat-sekat itu jadi teman gitu, jadi adik kalau kecil, ya. Kalau sama, kalau lebih tua ya tetap kita hormati. Pas di kelas itu, pas di taklim murid, ya memang suasana harus tepat itu kebatinannya. Kadang dia jadi murid, kadang jadi atasan, gitu. Kalau udah biasa ngajar yang tua-tua kan, hampir zaman dulu ya, tetap saya di mana-mana pun muda terus. Muridnya mahasiswanya tua-tua, bisa kan 2 kali lipat umur saya. Ya pasti kelas dia harus mendengar bidang ilmu yang kita ajarkan. Pas di luar, kita juga bisa belajar sama murid kita yang sudah berumur, yang memang punya pengalaman lain dari bidang kita. Enak hidup di sini. Jadi apa? Puas menikmati pos-pos kesuksesan, senang hati, tapi tidak pernah puas untuk meningkatkan terus. Ya kan orang itu kan juga suruh qanaah gitu ya. Pencapaian ini disyukuri, kemudian target lagi gitu loh. Pembelajar tuh alhamdulillah syukur 2 juz tasmi mungkin untuk kemudian disyukuri, lalu semangat lagi nambah. Tidak ada puas. Jadi puasnya itu ya puas karena untuk syukur, yang sudah itu karena Allah mudahkan,
Tapi berikutnya harus disiapkan apa istilahnya? Semangat ya untuk menambah lagi, terus begitu. Ya. Terus menerus begitu tanpa berhenti. Untuk sampai diumpamanya bukit kemuliaan berikutnya. Jadi nambah ilmu itu nambah mulia. Apa enggak yakin Allah memuliakan? Allah sudah ngomong itu. Mengangkat derajat orang berilmu itu. Yang TK siapa yang gantian? Jadi semakin banyak ilmu, nambah ilmu, status kita di hadapan Allah mulia. Itu yang kemudian memang kita cari-cari. Kebahagiaan di situ. Selagi masih ada gunung kemuliaan yang masih bisa didaki. Selagi masih ada gunung kemuliaan berikutnya tentunya yang bisa didaki. Ya, kemudian para santri Allah puas dengan satu titik keberhasilan adalah kelemahan. Bisa tahsin saja udah berhenti, bisa bahasa Arab saja sudah berhenti, bisa apa ini sains saja berhenti, bisa matematika berhenti, bukan juga nih kimia berhenti. Di sini salah ya, di buku ini Muslim Hebat ini salah. Bang Ustadz bisa bahasa Arab saja berhenti, salah. Harus tambah apa? Yang lain terserahlah. Di rumusnya begini. Mengembangkan bakat yang sudah dimiliki lebih mudah daripada belajar apa skill lain baru yang itu kita nggak punya. Maka paling penting ini pemetaan. Emang bakatnya apa? Lutfi, mimpin, udah jadi ketua kelas, ya gampang diarahin. Dia ngembang. Jadi beri kesempatan mimpin. Untuk apa? Ya untuk mematangkan itu potensi yang Allah berikan. Itu sudah di share videonya itu. Kemudian saya kalau mencari pelacak bakat itu lihat nasab diantaranya. Atau lihat nasib, karena akan menurun. Kemiskinan akan menurun, kebodohan juga akan bisa menurun ke anak cucunya. Yang baik dan yang buruk sama-sama punya peluang sama untuk diturunkan kepada anak keturunannya, anak cucunya. Ngeri. Satu titik keberhasilan tidak boleh berhenti, harus menambah keberhasilan yang lain. Senada dengan Imam Syafi'i rahimahullah, Abu Thayyib Al-Mutanabbi mengatakan, perhatikan santri, tulis, aku tidak menganggap aib-aib manusia sebagai kelemahan. Kata beliau, aku tidak menganggap aib-aib manusia sebagai kelemahan. Sebagaimana buruknya kelemahan orang-orang yang sebenarnya mampu mencapai kesempurnaan, namun tidak berupaya menjangkaunya. Dia aslinya apa? Bisa, apa-apa itu bisa menurut beliau nih. Aku tidak menganggap aib-aib manusia sebagai kelemahan, sebagaimana buruknya kelemahan orang-orang yang sebenarnya mampu mencapai kesempurnaan, namun ini dia tidak mau menjangkaunya. Mampu Abu Rusdi menulis kitab tafsir itu, mampu, tapi tidak mau menjangkaunya. Mampu melanjutkan S2 tafsir, tapi tidak mau menjangkaunya. Mampu Bang Ustadz Delban berhenti mikirkan nikah, berhenti mikirkan dunia, S2 dosen. Iya kan? Lebih tinggi dari guru sekolah dalam pandangan Allah, jelas ilmu yang mengangkatnya. 2 tahun kayak Robi, angkatan Robi ya kalau bisa. Abi Robi yang dulu di sini 2016 udah semester 2, mungkin minggu depan udah nginep lagi di sini semalam gitu. Lanjut S2 PAI sesuai jurusan bisa. Abi Robi itu ternyata bukan jadi guru, jadi apa?
Abi Rusdi tahu Abi Robi itu kerjanya apa? Milu, Panwas, ngurusin apa? Di Kabupaten Lampung Selatan itu. Yang kontrak KPU itu di bawah KPU. Bukan jadi guru agama. Cuma di sana ada kampus. Kamu ngapain S2? Saya pengen jadi dosen saat. Oh, di sana ada kampus TAI apa gitu. Pengen juga jadi dosen dan sekarang kerjanya di KPU apa. Pernah saya suruh nyupirin ke mudik. Dia karena bisa nyupir gitu. Ya lumayan ya dapat uang. Nggak ada rugi-ruginya punya keterampilan. Apa ruginya punya skill? Nggak ada. Ya nyupir ya apa, nggak ada ruginya. Kemudian pernyataan Al-Mutanabi ini menarik perhatian ulama kondang seperti ya Ibnu Jauzi yang kemarin itu kita bahas kitabnya apa? Kemarin Ibnu Jauzi kitabnya apa? Saidil Talbis Iblis, bukan Saidil Khotir. Kitab yang lain ada kitab Saidil Khotir itu ternyata kitab itu isinya judul kitab itu artinya pikiran-pikiran liar. Angan-angannya banyak betul. Yang itu banyak kalau dikuasai hawa nafsu dosa isinya. Pikiran-pikiran liar, pikiran kotor. Bangunin. Ini tadi tahajudnya ini apa? Full. Suratnya durasinya lama. Sekarang otot matanya tarik, otot perut tumbang. Din. Nah, harus kasih tidur lebih adat. Pokoknya setor 5 menit tidur. Udah sore kan udah ada jiadah. Siang itu begitu aja. Ini kalau tahajudnya benar begini. Yang parah lagi orang yang ahli tidur. Tahajud juga enggak. Ya Bedi. Taklim tidur. Jam 11 nanti tidur lagi misalnya. Tidur itu juga selesai lah. Kalau kita udah tidur tuh mau melanjutkan mimpi ya bangun tidur. Kalau melanjutkan mimpi dengan tidur lagi ya pas bangun tua nggak ada hasil. Senangnya cuma dalam mimpi tidurnya itu. Tapi mimpinya nggak pernah jadi kenyataan. Imam Ibnu Jauzi yang kita bahas kitabnya kemarin itu Talbis Iblis itu mengomentari ini, seyogyanya orang yang punya akal, ini akal lagi. Benar juga Cak Lontong mikir gitu. Berusaha menyempurnakan. Gitu-gitu Cak Lontong tuh insinyur loh. Insinyur, Bang. Insinyurnya cuma jadi pelawak. Jadi bagaimana yang enggak kuliah gitu. Gimana coba? Seyogyanya orang yang berakal berusaha menyempurnakan dirinya sampai pada batas maksimal. Sampai apa? Perintahnya ini batas maksimal yang ia mampu. Apa? Skill-skill itu disuruh dikuasai, ya. Sob skill apa? Sob sapi, Sopi suruh dikuasai ibadat. Nah, sopi. Seandainya digambarkan kepada anak Adam, dirinya dapat naik ke atas langit, gitu. Sungguh aku memandang kerelaannya tinggal di bumi ini merupakan seburuk-buruk kelemahan. Biar dia bisa jadi profesor ngapain cuma S1 itu seburuk-buruk katanya. Orang bisa sampai langit 7 ngapa dia cuman tinggal diem di bumi. Itu orang tuh, nggak ada matinya itu, semangat terus, belajar terus. Ada yang pendekatannya nih, yang dikira kalau nggak ada embel-embel gelarnya itu dia ilmunya nggak update. Belum tentu. Ada orang yang memang nggak mau itu tapi update. Temu Ustadz ini selalu ada yang baru. Temu guru ini memang gelarnya cuma segitu. Tapi apa bahasa podcastnya daging semua itu omongannya itu. Daging semua, bukan tulang akikoh gitu. Itu ngelempar anjing, kucing, tapi daging. Guru di dalam kelas kewibawaan itu dari ilmu yang kepakaran ilmunya itu. Apa mumpuni dia dalam apa? Bidangnya itu. Atau kalau
Wih, orang ini semua tahu gitu. Ada juga yang bilang begitu kan, ngomongin ini tahu. Itu orang yang lintas banget itu. Siapa yang namanya banyak itu? Bosman. Orang ini. Mardi Guwawi itu. Menyalon presiden. Semua dia bisa memberikan masukan. Ya. Masukannya pengalaman karena pengusaha. Kalau Rocky Gerung nih masalah landasan-landasan ya, orang filsafat sampai mendalam. Praktisnya kurang. Kalau Mardi Guwawi kayak gitu ya. Ngomongin Finlandia, ngomongin apa aja, pengalaman-pengalaman. Itu nggak mesti harus menggambarkan dia S1, S2-nya apa, nggak masalah. Ini berarti kan orang sudah ngamalkan itu. Kalau dia bisa ke langit kedua, kenapa di langit ke-1? Parahnya lagi kenapa tetap di bumi itu seburuk-buruk atau kelemahan itu kata Ibnul Jauzi. Berarti bagaimana orang muslim? Ya, Rehan, bos sate, pengusaha, juga ustadz, disuruhnya begitu. Ya guru juga, disuruhnya begitu. Tidak boleh berhenti satu profesi. Allah memberikan potensi yang banyak itu supaya dikembangkan dan memberikan kemanfaatan, maslahatan kepada umat. Itu bidang ini dia kontribusi, bidang itu kontribusi. Kalau ada guru matematika baru kan kapan sih ngurusin agama coba? Mbak Ayu ngurusin agama kan sudah. Tapi dimatangkan lagi. Kan dua ya IPA ya, tahfiz. Kalau ngajar out bagus juga. Ngajar tahfiznya ini enggak banyak foto-foto. Ya. Dulu rencana jadi guru TK. Kalau Mbak Ana rencana guru apa? Nyocok-nyocokin ini. Penerawangan. Enggak guru lah ya. Tukang ngobatin orang, konselor. Nah, dunia ini balik-balik semua ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian itu tadi ya. Andai saja kenabian dapat diperoleh dengan usaha, bahkan coba ini Ibnul Jauzi ini. Ya kalau bisa, nabi itu ada sekolahnya, raihlah itu. Ya Allah, gimana ya? Ngeri mana Berusdi? Kalau jadi wali masih kita bisa bilang kan, daftar wali ya Berusdi kan, waliullah kan, selip-selip wali setan kan gitu. Karena dua aja, hizbullah, hizbu setan. Atau Berusdi terbang, berarti setan yang terbangin gitu. Dari bawah saya rukyah jatuh lagi dia kan, kayak pesawat jatuh kan. Selip-selip begitu Berusdi ya. Jadi kalau akhirnya belum mantap, bertasawuf yang mendalam tapi tak kuat, zikirnya cuma Allah 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 Allah, Allah tapi akidahnya nggak kokoh, terbang dia. Lama-lama udah tua, untuk apa bisa terbang begini? Nggak bisa tidur ya. Minta dibuang bang. Masih ada orangnya itu kalau mau ditanya itu. Juga kebayang Nabi seperti apa? Udahlah, di sini disuruh. Kalau Nabi itu ada sekolah Nabi, disuruh sekolah di situ. Macam mana dunia di buku ini? Ngeri betul. Orang sukanya gimana? Ya itu kan Nabi khusus, dadanya dibelah, dibuang, merasa iri apa namanya jelek-jeleknya sehingga memproduksi akhlak mulia terus. Kita suka ngeles begitu. Ya. Tapi di dalam kitab ini disuruh kalau sekiranya Nabi itu bisa disekolahin, peroleh melalui usaha sekolah, saya silahkan jadi Nabi itu. Bagaimana caranya? Saya aku memandang orang-orang yang meninggalkan, itu kata. Kalau nggak mau berusaha jadi Nabi itu orang rendah. Ada orang yang nggak usah dalam-dalam belajar agama, nanti tahu semuanya, jadi bingung ngapa-ngapa ini nggak boleh, itu nggak boleh, jadi nggak bisa gerak. Di situ haram, di sini haram. Enak-enak pura-pura nggak tahu beadat, antam-antam aja, nanti akhirnya tobat. Itu, ya ada guyonannya itu. Kalau guyon-guyonan tuh gimana Abi Jabri? Ya, yang boleh berbuat maksiat itu siapa Abi Jabri? Ustaz. Kenapa?
Karena ustaz yang tahu cara tobat. Kalau bukan ustaz jangan. Karena nggak tahu cara tobat. Ini apa kacau ini ya. Ngakal-ngakali. Dan memang kenyataan begitu. Orang yang merusak pendidikan ya ahli pendidikan gitu. Orang yang merusak agama ya ahli agama. Dan kemudian tergelincir ya agama jadi dijual beli dengan fatwa-fatwa yang menuruti hawa nafsu itu ya. Enggak mengikuti kebenaran al-haq ya. Suka begitu. Kalau ada inspirasi Mbak Ayu apa Mbak Ana apa buat sekolah Nabi. Inspirasi ini gimana coba? Kurikulum kan kalau banyak itu ya kurikulum Nabi ada buat sekolah. Nabi apa? Palsu kan bahaya gimana ini? Jadi Nabi palsu. Ya tentu ini maksudnya motivasi keilmuannya. Bukan status Nabi itu diangkat dari Allah wisuda Nabi, enggak, ilmunya, semangatnya untuk kemudian sampai. Sekarang pertanyaannya apa profesor yang ada di dunia ini melebihi Nabi? Kan enggak ada. Maksudnya kan begitu gitu loh. Jadi tingginya keilmuan itu ukurannya Nabi gitu dalam bidang agama ini. Ilmunya setinggi itu, bukan yang sebatas apa ini S1, apa S2, S3, suruh kayak begitu. Menurut para al-hikmah ini. Jadi kalau lama mengajar itu bisa kalau sarjana ini kan arahnya Bang menjadi peneliti sederhana gitu. Bisa mikir. Meneliti itu mencari, riset, menyelesaikan masalah, paham masalah, kemudian berupaya untuk menyelesaikan itu baru. Dan itu orangnya harus pemikir. Kalau pengekor, tukang ngutip, plagiat nanti. Pindahin skripsi 10 jadi 1 selesai. Ya, berusaha enggak mikir sendiri gitu. Dan enggak dia temukan apa yang bisa diberikan untuk ilmu, sumbangan ilmunya apa. Ya. Jadi bahaya. Nah, orang yang bisa dapat hikmah itu yang mikir. Jadi orang bisa berhasil mengajar itu Buya ya enggak saya. Belum tentu. Bapaknya kiai bisa mendidik anaknya belum tentu. Atau bapaknya ustadz, guru anaknya bisa dididik berhasil belum tentu semua. Semua sepakat belum tentu. Tidak otomatis, ya. Tidak otomatis. Berarti yang orang tuanya guru punya anak belum tentu anaknya nurut-nurut juga gitu. Walaupun enggak ustadz, guru-guru samalah. Kalau begitu pertanyaannya ya guru itu di samping harus terus meneliti tadi mencari hikmah. Guru yang memiliki hikmah. Ada enggak perbandingan guru? Kalau dipegang Abi Hara ini diam semua nih kelas 4. Punya hikmah apa? Dipegang Abi Gilang gegernya sampai kayak perang. Ada WA perang terjadi di bawah itu. Ini apa ini? Ya. Kelas berapa yang rame-rame ya? Ada kelas 4 kan? Ada. Siap. Seyogyanya itu karena kewibawaan dari ilmu dan iman amal, ya. Itu yang kemudian lama-lama memiliki hikmah. Masih menurut Ibnu Jauzi, ngeri betul Ibnu Jauzi ini. Waduh. Masa orang suruh bagaimana jadi nabi coba. Kemampuannya, skillnya. Pemilik cita-cita besar tak akan pernah membiarkan satu jenis kekuatan pun terlewatkan selagi mampu. Selagi mampu apa saja harus dikembangkan. Ya. Karena merasa cukup dalam hal keutamaan adalah karakter orang-orang rendahan. Jadi ini gak ada matinya istilahnya. Terus ya. Gimana? Mental baja itu. Hantam depan tetap nggak bergeming. Iya Bang. Hantam pembimbing ini rewel, ganti pembimbing. Terus judul salah, ganti kaprodinya, ganti lagi. Ya bersih. Tempatnya ini nggak boleh habis-habis, ganti lagi. Buat sekolah sendiri, diteliti sendiri, jadi skripsi sendiri. Wah. Selesai gitu caranya, nggak usah izin punya sendiri saya Pak. Saya ini penelitian PTK. Saya tindakan kelas apa
punya sendiri, saya alami sendiri sebagai guru. Saya minta gelar 2, bukan sarjana ahli tafsir karena nggak keluar tafsir, tapi sarjana pendidikan agama Islam, PAI. Ya, Mirsi, minta apa suruh menilai sarjana PAI asli, kawan-kawan Mbak Najma nanti itu, Mbak Najma nggak ada, dibandingin sama Mirsi sebagai ilmu kependidikan PAI, pengalaman mengajar, ditanyakan gini apa ke murid yang diajar Habib Rusdi, tulisannya sudah bagus tuh, Raja nulis Habib Rusdi, kitabah kelas 1 kelas 2, tilawah tuh, kompetensi dasar-dasar itu dibandingin, ya kalau ada nanti buka aja tuh, tambah lagi lowongan PAI, diadu sama yang tafsir, maksudnya dites. Saya akan pilih yang sudah ngajar di sini setahun 2 tahun, walaupun jurusan tafsir, sama alumni S1 PAI yang gemeter kalau micro teaching. Ya. Jadi nggak ada matinya. Cuman tolong selesai dulu tafsirnya juga gitu. Ya kan boleh ini suruh ganti-ganti tapi selesai gitu. Kalau orang ditolak judulnya lanjutin aja skripsinya jadi buku. Ada 3 buku jadinya kan, skripsi Balas Dendam jadi buku dijual Gramet Rusdi. Artinya secara keilmiahan laku loh, nggak salah gitu. Tapi karena Bang Bibi nggak mau ganti judul. Ya. Macam mana skripsi Bang Ustadz Dedo? Kalau ini guru TK Bang Ustadz, macam mana itu S1 PAI? Macam mana Mbak Ida nggak pernah kuliah? Tapi saya suruh ngajar bahasa Arab. Kalau ada skripsi Bang Ustadz Delpian ini bisa menjadi petunjuk ngajar, iya kan? Biarlah dibaca. Kutunggu kapan dicetak itu. Nah itu dia Mas. Tahun udah berganti lagi Bang. Berita acara itu 2 tahun lalu katanya. Nah, sebulan ini Bang. Kalau tanggal 30 Munakosa sebulan. Umur tinggal sebulan lagi. Biasanya kalau sebulan lagi nggak diperbaiki, batalin atau didenda. Motor kasih kan bayar denda. Obsesi ya Bang, jadi jelas Bang, semangat tinggi. 1 beres, itu kan perintahnya kan wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kalau 1 urusan selesai langsung kembali kepada Allah. Kalau kita kemudian kembangkan sebagai teori untuk motivasi, 1 urusan ini kimia beres, sains beres, Mbak Ana itu konseling beres, ganti. Lama-lama Mbak Ana kan jadi guru tahfiz tuh kan, kebanyakannya kan. Emangnya S1-nya tahfiz? Emang ada juga S1 tahfiz. Baru-baru ini mulai ada, tapi dulu kan nggak ada. Sejarah Quran. Sebenarnya sudah mulai dibuat prodi itu. Kemudian masih lanjutkan tadi ya. Maka jadilah dirimu seorang yang kedua kakinya berpijak di atas tanah. Artinya apa itu? Kalau orang bermain 1 kaki, payahlah, guru aja gitu. Ya. Gaji segitu aja, udah lewat pula. Tanggal muda rasa tua ya. Berarti gajinya udah habis. Itu berdiri 1 kaki. Nabi Jabri kakinya banyak nih. Jualan pulsa. Jualan apa lagi? Tapi enggak setor zakat infaknya ini. Oh kabarnya dari Abi Rusdi, Abi Haddad, investor. Apa? Bidang apa? Usaha apa? Enggak hanya guru. Abi Haddad guru plus weekend jalan-jalan, bisnis jalan. Wah. Itu yang enak-enak betul motivasi itu. Kita jalan-jalan, bisnis jalan. Jangan sampai bekerja itu berkeringat, jangan. Yang berkeringat itu makan. Kayak gitu anunya. Tapi kalau nggak dipakein agama ya harta hanya berhenti pada harta. Itu kalau nggak ada tauhid itu begitu, mengumpulkan harta itu untuk kesenangan dunia, tidak bernilai tauhid. Kalau bernilai tauhid itu untuk agama. Setelah punya harta ini adabnya apa? Dan harta ini sarana bukan tujuan. Kalau harta ini sudah ganggu sholat berjamaah nggak usah. Kalau harta ini mengacaukan ketenangan hati, jadi sibuk kita ngurusin harta itu. Nggak lagi ingat kepada Allah, gangguan, berubah fungsi. Ya.
Mbak Ana rupanya juga kakinya 2, pripat juga jadi. Pecat Ica, pripatannya udah 100 orang. Wah, langsung buat sendiri. Apalagi kayak Ustadz Bima yang diperipatkan, semua bisa dibahas. Harus lintas ilmu. Pelajarannya apa, bahasanya apa. Akan tetapi cita-citanya menembus bintang suraya di langit. Maka jadilah dirimu seorang yang kedua kakinya berpijak di tanah, tapi cita-citanya menembus langit. Jika engkau mampu untuk melampaui seluruh ulama, ya Allah, melampaui seluruh ulama dan orang-orang yang zuhud. Ulama berarti ilmu zahid, orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu sangat merdeka, nggak kena kepikiran harta, nggak pernah. Orang dia itu sudah selesai, orang sudah tidak punya keinginan apa-apa dalam materi itu sudah selesai, nggak ada lagi. Ya, itu sudah puncak kebahagiaan di sini. Ya, jadi di sini apa? Orang yang ilmunya melampaui ulama, kemudian juga zuhud. Wih, ini susah. Habis ini lama-lama nggak ditanya, rupanya sudah nggak ada uang juga. Kalau udah nggak ada uang, itu biasanya gampang ngamuk itu, Gurusti. Sewot nanti. Itu ada guru saya mati begitu. Kok jadi galak guru ini? Ada sedikit santrinya ngapa? Buat gitu. Apa? Omel-omelnya dulu kayaknya nggak gitu ya bang. Sekarang kok begini? Kenapa ini? Hidup ini sudah banyak beban kasuhan terutama ngeri ini. Yang kedua memang dia nggak punya uang, sudah menipis amunisi. Di sini orang zuhud. Mana tahu besok mati, sekarang asal nggak punya utang nih, nggak punya harta, ringan lah. Kalau orang zuhud begitu, kan mana tahu besok mati, mana tahu nanti mati terus. Nah orang-orang yang bersusah hati ketika punya harta karena pengen umurnya panjang dan pengen meraih harta, tapi Allah tidak kehendaki. Sebab orang begitu kadang-kadang kalau diberikan harta melimpah ruah, dia tidak mau ibadah. Fir'aun ribut lagi deh. Jadi korun gitu. Jadi antum kalau sudah montang-manting jual pulsa gak kaya-kaya, mungkin antum disuruh tetap jadi marbot biar bisa ada yang bangunin sholat subuh. Kalau Habib Jeffrey langsung usahanya kaya, pasti tinggal di counter, beli rumah baru, gak lagi jadi marbot, gak ada lagi yang gedor-gedor subuhan. Gak ada lagi yang menembung hutang sama Abi Rusdi. Antum mau sepintar apapun, itu kembali kepada Allah yang membagi. Ya, kalau ada yang EQ-nya kayaknya cuman kayak gitu, tapi kaya raya, sudah ada rumusnya kan? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Memang Allah kehendaki dia kaya. Wah, langsung mulai Habib Jeffrey. Ya, Bang, otaknya, pikirannya, ilmunya ulama, tapi kesehariannya hidupnya zahid. Gimana ini? Sufi modern bisa menggambarkan itu. Akan diuji ya Berusdi kalau sudah memilih jalur itu. Atau nggak punya duit, gimana ini? Berhentilah jadi sufi, kerja dulu gitu kan? Apa namanya? Ngumpulin duit. Atau kaya dulu baru nyufi gitu. Gimana Berusdi yang pas ini? Maka biasanya yang tua-tua yang sudah bisa begitu Berusdi ya. Yang kayak ini Haji Haryanto, ya kan? Ya dulunya bekerja keras menderita, setelah itu sudah kaya, baru dia isinya hari-harinya cuma ibadah gitu. Ya. Gimana ini menyatukan itu orang ilmunya kualitas ulama, keseharian hidupnya zuhud. Sederhananya tetap. Ada juga yang motivator menerangkan kalau orang itu nggak akan bisa kaya kalau dia gaya hidup, ya. Status dia itu karyawan, gaya hidupnya juragan. Jadi gajinya itu biaya hidup harusnya kelas karyawan, tapi gaya hidup juragan. Jadi besar pasak daripada dia terus begitu. Sampai kapanpun nggak ada.
aset. Itu kalau secara ilmu ilmu finansial. Tapi secara ilmu barokah itu juga perlu dicek. Kerja terus gak karu-karuan, hilang terus tuh, nggak ada nyantel-nyantelnya itu. Ada yang ngomong tuh, kebanyakan anak muda itu nggak nyentel, kemana duitnya itu? Dia sudah bekerja ya, sudah mulai berhenti mengurangi tidur dan malas-malas bekerja dia. Sudah mulai sadar melek kehidupan ini sangat keras, bekerja dia. Tapi kok nggak ngumpul-ngumpul juga. Kadang juga masih ada yang dapat kiriman dari orang tuanya double. Tapi kok nggak ngumpul-ngumpul uangnya itu, nggak bisa jadi aset apa? Ternyata itu ada urusan dosa, keberkahan harta tidak dia peroleh. Jadi guyonan orang tobat itu duit setan dimakan hantu apa gimana gitu. Ada rezeki setan, rezeki macan itu. Dalam proses ada yang nggak benar atau ada hak Allah yang tidak ditunaikan sehingga Allah ambil. Itu kok Stephen itu kan Allah maha mengambil, maha paksa juga, mengambilnya dengan baik-baik atau mengambil secara dengan musibah, dengan dihabiskan harta itu, atau diambil melalui syariat suruh bayar zakat, suruh berinfak. Dia paham itu dikeluarkan, atau diambil dengan paksa, musibah selesai. Jadi penyakit, berubah penyakit, berubah dia selesai hartanya jadi miskin mendadak. Itu ada sebab-sebab seperti itu. Ya. Orang itu tidak punya harta, habis terus. Kemudian maka lakukanlah karena sesungguhnya mereka adalah lelaki yang engkau pun juga lelaki itu. Nahnu rijal. Kita ini sama-sama lelaki katanya. Nasihat Ibnu Jauzi. Sama-sama lelaki. Ya. Dan tidaklah pemalas itu juga bermalas-malasan melainkan karena rendahnya keinginan. Ini orang malas nih karena nggak punya cita-cita, nggak punya target surga nggak juga, target dunia juga nggak, ini double remuk, hancur dunia, hancur akhirat. Di sini disuruh punya cita-cita, sebabnya itu tidak punya cita menjadi pemalas, rendah keinginan. Ketahuilah sesungguhnya engkau berada pada medan pertempuran, sedangkan waktu itu akan berlalu dengan cepat. Kita ini tempur di medan tempur, waktu berlalu cepat, maka janganlah engkau larut dalam kemalasan. Nanti mondok bertahun-tahun, Abdullah, jangan larut dalam kemalasan. Sebab tidak sukses waktu itu, ini terulang kembali apa? Tidak punya semangat untuk sukses, untuk berprestasi, dan juga malas. Orang bodoh boleh? Boleh. Lama-lama pintar kalau rajin. Yang nggak boleh orang malas. Yang pintar pun jadi bodoh, tersebab malas. Maka janganlah engkau larut dalam kemalasan. Tak ada satupun keutamaan itu dapat terluput melainkan disebabkan oleh kemalasan, malas. Dan tidaklah seorang dapat meraih apa yang dicapainya melainkan karena kesungguhan dan tekad. Yang 8 ya. Kesungguhan dan tekad. Ada pertanyaan. Bagaimana sikap Imam Syafi'i terhadap ilmu? Nanti jawab. Sikap Imam Syafi'i terhadap ilmu. Yang awal tadi. Seperti apa? Kemudian obsesi Imam Syafi'i terhadap ilmu seperti apa? Yang ketiga, ada 3 itu tadi itu. Seperti apakah semangat Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu? Ada 3 itu. Cintaan, obsesi, dan semangat. Yang kecintaan di sini apa? Semua jadi kuping, saking nikmatnya ilmu. Yang kedua, obsesi terhadap ilmu apa? Obsesi. Ilmu itu apa? Gambarnya apa? Ya, gurunya.
kenikmatan dunia itu seperti itu rasa Imam Syafi'i terhadap ilmu. Jadi kalau orang itu ngejar kerja keras supaya beli mobil, beli rumah, Imam Syafi'i kerja keras untuk cari ilmu. Satu lagi, obsesi semangatnya seperti apa? Yang siapa? Oh. Satu lagi, angkat tangan. Ya, nanti jangan diangkat dulu. Seperti apakah semangat Imam Syafi'i dalam mencari ilmu? 4 orang. Anak apa jawabannya? Yang benar. Juga. Seperti apa? Sama. Ya pertanyaannya sama. Alhamdulillah. Nah, saudaraku aja nih kasih semua biar melek. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 orang nih. MC jangan lupa belum selesai. MC-nya